Terima kasih untuk kesempatan. Perkenalkan, nama saya Vicky Pinologot dengan NIM 2014201103. Saya salah satu mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, kelas A2 semester 2. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem imunitas tubuh dengan dosen pengampu Nurse Niwen Sudarmi SKM MKes. Imunitas adalah resistensi terhadap penyakit terutama yang berkaitan dengan infeksi. Sistem imun adalah gabungan sel molekul dan jaringan yang memiliki peran resistensi terhadap infeksi. Sistem imun diperlukan tubuh untuk mempertahankan keutuhannya terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan oleh berbagai bahan dalam lingkungan hidup. Sistem imun dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem imun non-spesifik dan sistem imun spesifik. Respon imun dari sistem imun non-spesifik yaitu respon imun yang memberikan respon langsung terhadap antigen walaupun belum pernah terpapar sebelumnya. Respon imun spesifik adalah respon imun yang diberikan setelah sel-sel imun terlebih dahulu terpapar oleh antigen. Imunitas non-spesifik fisiologi berupa komponen normal tubuh selalu ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah mikroba masuk tubuh dan dengan cepat menyingkirkannya. Disebut dengan non-spesifik karena tidak ditunjukkan kepada mikroba tertentu, tetapi telah ada dan siap berfungsi sejak lahir. Sistem imun non-spesifik menggunakan berbagai molekul larut, antara lain peptida antimikroba seperti defensin dan katalisidin dan IMFN dengan efek antiviral. Faktor larut lainnya diproduksi di tempat yang lebih jauh dan dikerahkan ke 6 jaringan sasaran melalui sirkulasi seperti komplement dan BAF. Sistem imun spesifik merupakan sistem imun yang memiliki kemampuan untuk mengenal benda yang dianggap asing bagi dirinya. Sistem imun terdiri atas sistem humoral dan selular. Pemeran utama dalam sistem imun spesifik humoral adalah limfosit B atau sel B. Sel B berasal dari sel asal multipotent di sumsum tulang. Sedangkan sel B yang dirangsang oleh benda asing akan berproliferasi, berdiferensiasi, dapat ditemukan dalam serum. Fungsi utama antibodi ialah pertahanan terhadap infeksi ekstraseluler, virus, dan bakteri, serta menetralkannya. Sistem imun spesifik seluler yang memiliki peranan adalah limfosit T atau sel T. Sel tersebut juga berasal dari sel asal yang sama seperti sel B. Faktor timus yang disebut timosin dapat ditemukan dalam peredaran darah sebagai hormon asli dan dapat mempengaruhi diferensiasi sel T di perifer. Berbeda dengan sel B, sel T yang terdiri atas beberapa subset sel dengan fungsi yang berlainan, yaitu sel CD4 plus TH1 TH2, CD8 plus atau CTL atau TC, dan TS atau SLTR atau TH3. Fungsi utama sistem limfosit ini adalah pertahanan terhadap bakteri yang hidup intraseluler, virus jamur, parasit, dan keganasan sel CD4+, mengaktifkan sel TH1 yang selanjutnya mengaktifkan makrofag untuk menghancurkan mikroba sel CD8+, memusnahkan sel terinfeksi. Sifat-sifat radikalis bebas. Secara garis besar, radikal bebas mempunyai dua sifat, yaitu reaktivitas tinggi karena kecenderungan menarik elektron dan dapat mengubah suatu molekul menjadi suatu radikal. Tingginya reaktivitas nyawa. Radikal bebas berhubungan dengan terbentuknya senyawa radikal baru apabila radikal baru bertemu dengan molekul lain
akan berbentuk radikal baru lagi, dan seterusnya sehingga akan terjadi reaksi berantai. Berbagai respon imun terhadap infeksi kelompok virus herpes berperan dalam terjadinya penyakit, derajat klinik infeksi, terjadinya keadaan laten, pertahanan keadaan laten, dan terjadinya reaktivitas. Kedua jenis respon imun, baik humoral maupun seluler, berperan penting dalam klinik. Respon imun seluler dalam mengendalikan replikasi virus herpes dan dalam membatasi reaktivitas keadaan laten, berperan penting disebabkan dengan adanya fakta meningkatnya frekuensi dan derajat klinis penyakit pada penderita dengan imunitas seluler yang rendah. Respon imun berperan dalam pencegahan dan penyebaran virus. Setelah terjadinya reaktivitas, secara umum virus herpes dan penjamu mempunyai penyesuaian yang baik satu sama lain dan tidak berminat untuk mengardikasi keadaan laten. Masing-masing virus kelompok virus herpes ini mempunyai cara dan strategi dan dalam menghindari respon imun tubuh yang berbeda. Pemahaman mengenai mekanisme imun dalam mempertahankan keadaan laten terhadap rangsangan-rangsangan yang dapat menimbulkan reaktivasi harus lebih baik lagi dalam penelitian yang akan datang. Demikian presentasi saya atau penjelasan saya mengenai imunitas dalam tubuh. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Bingung mau kuliah di mana? Yang selama di kampus. Karena pada saat ini saya akan merekomendasikan kampus untuk Anda, khususnya bagi Anda yang lulusan SMA atau SMK sederajat. Dan pada saat ini Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya pada Fakultas Keperawatan, telah membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2021-2022. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bergabung dengan kami di Fakultas Keperawatan UNJ Manado.